masalah ya sama NM. Melihat dia seperti ini, jujur aku kasihan ya, karena aku sudah tahu semua ceritanya itu bagaimana. Dia hanya ikut-ikutan dan dia hanya terinspirasi tadinya oleh si Samira ini. Ih, nepos ya. Umur segitu emang lagi lucu-lucunya ya, nepos kan? Yang dugaannya kamu Markus kak? Lama tak terdengar kabarnya, Fitri Salhuteru kini mulai ikut campur dalam kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Namun alih-alih menyerang, Fitri justru menunjukkan simpati dan membela terhadap mantan sahabatnya itu. Melalui akun TikTok miliknya, Fitri blak-blakan menuding sosok Doktif alias Dr. Samira sebagai biang kerok di balik semua kekacauan. Ia menduga Nikita hanya ikut-ikutan dan terinspirasi dari Doktif yang disebutnya sudah lebih dulu terlibat dalam dugaan praktek pemerasan lewat review skincare. Jadi ya guys, segimanapun aku memang punya masalah ya sama NM. Melihat dia seperti ini, jujur aku kasihan ya, karena aku sudah tahu semua ceritanya itu bagaimana. Dia hanya ikut-ikutan dan dia hanya terinspirasi tadinya oleh si Samira ini. Ujuk-ujuk si Samira ini ikut-ikutan kepengen memeras dan gak kira-kira nominalnya. Ya aku kalau jadi si Reza juga males lah. Udah A, B, C banyak yang memeras. Kasih fatalnya ini emang udah ada pergeseran di NM. Jadi mau gak mau dia duluan yang dilaporin. Padahal biangnya itu si Samira. Kalau kalian ya fansnya NM udah bener tuh NM ngusir dia itu, udah aku setuju dia itu diusir, karena dialah awal-awalnya biang orang menderita itu dia yang menginspirasi orang untuk review padahal udah dilarang. Sinting emang dia. Fitri bahkan menyebut bahwa ulasan skincare yang dilakukan Doktif diduga berbayar, alias bukan murni demi rakyat seperti yang sering diklaimnya. Ia mengaku telah melihat bukti transfer secara langsung dan menyebut banyak pemilik skincare yang merasa diancam hingga akhirnya membayar demi mendapat ulasan positif. Tak hanya itu pula nih guys, Fitri juga menilai keputusan Nikita yang mengusir Doktif dari persidangan sudah tepat. Menurutnya, Doktif bukan hanya membawa pengaruh buruk, tapi juga memicu banyak huru-hara di dunia maya. Ia bahkan menantang netizen untuk mengkonfirmasi sendiri ke pihak terkait. Selamat pagi netizen Indonesia. Selamat pagi Samira, si tersangka ya, dokter pembuat onar, oknum dokter pembuat onar. Gimana? Siap? Oke. Pertama, saya sudah mewarning, jangan bawa-bawa saya, jangan senggol-senggol saya untuk urusan yang sedang terjadi. Pertama, saya nggak mau tahu ikut campur urusan bisnis orang lain. Kedua, saya itu nggak mau tahu karena urusan-urusan ini itu sudah banyak yang berkomentar gitu. Tapi namanya si Samira ini apa ya, songong banget gitu, seolah-olah semua orang itu takut sama dia, seolah-olah semua orang itu tidak akan berani melawan dia atau mengcounter ujaran-ujaran kebencian dia, doxing-doxingan dia, dan penghancuran bisnis orang lain gitu. Oke, baik, sekarang kalau itu yang Anda mau, jangan salahkan saya kalau saya speak up ya Samira ya. Padahal ya netizennya saya itu banyak tahu gitu, apalagi setelah saya duduk dengan Kim, bagaimana si oknum dokter ini mengatasnamakan rakyat Indonesia, cenah mau review ini itu untuk kepentingan, untuk kesehatan kulit wajah rakyat Indonesia khususnya perempuan. Itu bohong ya, itu bohong, karena saya melihat beberapa owner skincare yang diancam sama dia untuk dihancurkan, akhirnya bayar, akhirnya minta di review yang baik-baik. Apakah itu yang dinamakan dia bersuara untuk kepentingan rakyat Indonesia? Itu saya ini udah tahu lama nih ya, saya nggak mau keluar dari mulut saya karena itu bukan urusan saya. Tapi Samira dengan berita hoax di dunia maya, main sikat, main ikut campur, rumah tangga orang diurusin, mobil orang diurusin, bisnis yang nggak ada hubungan dengan skincare dihajar juga. Ini orang maunya apa ya netizen ya? Bingung saya ini, apa maunya ini? Sehat nggak sih dia itu sebenarnya? Tapi ya netizen ya, setelah saya mengamati, karena dia terus-terus onar ya dan membawa orang-orang yang nggak mau tahu di urusan ini, saya baru mengerti ternyata dengan status tersangkanya si Samira ini di Medan yang nggak diapa-apain, mohon maaf nih ya Polrestabes Medan, membuat dia ini menjadi sombong bahwa oh dia ini sakti gitu ya, dia ini mengucapkan yang benar, padahal kan bohong gitu, karena saya tahu ucapan-ucapan review-review dia itu berbayar, diduga berbayar ya.
Ada buktinya, saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Siapa aja owner skincare yang membungkam mulutnya itu dengan transferan gitu. Kalau nggak percaya, ya silakan cross check ke Kim gitu. Karena saya tahunya dari dia, ya dari dia nih. Jangan nanti abis ini kamu bikin laporan ITE lagi. Sudah ya, laporan kau dulu hadapi itu di Polresta Medan, Samira ya. Udah jangan sombong, kau itu jangan. Samira itu suruh aja review skincare kau yang memang ada merkurinya. Ih, nepos ya. Umur segitu emang lagi lucu-lucunya ya, nepos kan? Yang dugaannya kamu Markus kak? Dokter tanya nih, Markus enggak, ini beda loh ya. Dokter tanya loh, apakah nepos itu Markus? Beda sama kamu. Kalau kamu di situ jelas-jelas loh nuduh skincare-nya Doktif mengandung merkuri. Ya, padahal sejak Doktif lulus jadi dokter nggak pernah loh jualan skincare yang mengandung merkuri. Kalau udah ketahuan dari awal nih, kalau emang bener Doktif pernah jualan skincare mengandung merkuri ya dari awal bener, nggak mungkin kliniknya sampai ada tersebar di mana-mana. Udah ditangkep dari dulu, tahu pos? Udah ditangkep Doktif sampai jualan merkuri, udah ditangkep. Paham nggak? Dan Doktif siapin tangannya Doktif buat ditangkepin karena itu membahayakan. Main fitnah aja udah kehabisan bahan ya. Udah kehabisan bahan mau jatuhin Doktif. Tapi nggak apa-apa, ini jadi bukti biar bisa dilaporin ya. Karena kamu udah jelas menyebutin nama, itu yang Doktif tunggu ya. Kamu yang mendalilkan, maka kamu yang harus membuktikan. Terima kasih, kamu udah bilang seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen coba skincare-nya Doktif, udah tahu kan namanya Mega Dose ya. Aman Pak, dijamin 1000% nggak ada namanya merkuri. Dari awal Doktif lulus nggak pernah ya ngasih skincare ke kalian, ke pasien-pasien Doktif itu mengandung merkuri, nggak ada. Terus bestinya Doktif yang kamu ngaku-ngaku tuh siapa? Tapi nggak apa-apa, ntar biar pada saat diperiksa nanti kamu cerita, ya kan? Kamu bisa cerita siapa itu, bestinya Doktif. Karena nggak pernah ada lagi tulisan apa nomor segini ke nomor segini, nggak ada. Skincare Doktif tuh nggak ada nomor-nomoran. Ngadi-ngadi deh, halusinasi deh. Dapat informasi dari mana sih? Informasi kok nggak bermutu. Kan pasiennya Doktif pernah nyerang kamu, cerita loh semua, chatnya ada. Ngadi-ngadi. Jangan halusinasi ya. Udah, oke deh, kasih ya. Jadi ada laporan lagi nih atas nama situ. Oke ya, makasih ya udah promosiin kliniknya Doktif, skincare-nya Doktif, udah kamu fitnah. Alhamdulillah, kagak ada bahan menyerang Doktif, dasar. Oke guys, bye-bye. Lantas, benarkah Doktif adalah sosok di balik kasus yang menjerat Nikita Mirzani atau hanya awal dari drama baru yang lebih panas?